Sang penjamin kemerdekaan. Begitulah sejarah mengabadikan Ahmad Soebardjo yang dengan kata dan tekad menuntun Indonesia ke gerbang merdeka. Ahmad Soebardjo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang memiliki nama lengkap Raden Ahmad Soebardjo Djojo Disorjo. Ia lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya, Teku Muhammad Yusuf, adalah seorang keturunan Aceh yang bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Sementara ibunya bernama Wardina, berasal dari kalangan priyayi Jawa. Latar belakang keluarganya yang terpandang memberi Ahmad Soebardjo kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Sejak muda, Ahmad Soebardjo menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap dunia pendidikan dan politik. Ia menempuh pendidikan di Hongre Burger School di Jakarta dan kemudian melanjutkannya di Leiden, Belanda. Di masa inilah ia mulai aktif dalam gerakan nasionalisme bersama para mahasiswa Indonesia di Eropa. Ia terlibat dalam organisasi Perhimpunan Indonesia yang menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri untuk menyuarakan aspirasi kemerdekaan. Kemampuannya dalam diplomasi dan negosiasi terlihat jelas ketika ia pulang ke tanah air dan bergabung dalam berbagai kegiatan politik. Ia menjadi salah satu tokoh yang aktif dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo juga tercatat sebagai salah satu anggota Panitia 9, yaitu kelompok yang menyusun Piagam Jakarta sebagai dasar konstitusi negara Indonesia yang merdeka. Panitia ini menjadi langkah awal penting dalam membentuk landasan negara. Pada masa penjajahan Jepang, Ahmad Soebardjo sempat ditangkap oleh Kempetai, polisi militer Jepang, karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan kekuasaan Jepang. Ia ditahan di penjara selama beberapa bulan, namun kemudian dibebaskan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ia tidak gentar menghadapi resiko demi memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Menjelang proklamasi pada 17 Agustus 1945, Ahmad Soebardjo memainkan peran penting dalam menjabatani antara kelompok muda yang mendesak kemerdekaan segera dengan kelompok tua yang cenderung lebih hati-hati. Ia ikut serta dalam peristiwa penting penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda, serta berperan dalam meyakini bahwa proklamasi harus dilakukan secara secepatnya. Selain itu, Ahmad Soebardjo juga turut berperan dalam penyusunan naskah proklamasi. Setelah Indonesia merdeka, Ahmad Soebardjo diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia pada 19 Agustus 1945 dalam kabinet pertama yang dibentuk Presiden Soekarno. Dalam perannya tersebut, ia menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia. Dengan kemampuan diplomatiknya, Ahmad Soebardjo berhasil membuka komunikasi dengan negara-negara asing dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, terutama di masa-masa awal kemerdekaan yang penuh tantangan. Setelah masa jabatannya sebagai menteri, Ahmad Soebardjo tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia diplomasi dan pendidikan. Ia turut mendirikan Akademi Dinas Luar Negeri yang menjadi cikal bakal pendidikan diplomat di Indonesia. Ia juga aktif sebagai dosen dan pembicara yang menyebarkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Ahmad Soebardjo wafat pada 15 Desember 1978 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Atas jasa-jasanya yang besar, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada beliau pada tahun 2009. Namanya kini diabadikan dalam berbagai institusi
dan fasilitas publik sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Ahmad Subarjo dikenal bukan hanya sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai negarawan sejati yang mengedepankan kecerdasan, diplomasi, dan semangat persatuan dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.